Cukup memungkinkan jika melihat tadi kekhawatiran ini bersifat global ya. Jadi memang ini yang dinamakan risk market. Jadi kalau kita lihat meskipun masih belum ada gejolak cukup signifikan terhadap aktivitas ekonomi kita, tapi tadi bahwa reaksi kita relatif bergerak cepat. Jadi apakah memungkinkan kembali ke 14.000 cukup memungkinkan sekali. Karena memang faktor tadi bahwa pelemahan juga terjadi pada beberapa mata uang negara-negara berkembang yang model seperti kita yang memang cukup sensitif terhadap tadi impact terhadap pergerakan ekonomi global, seperti misalnya dampak Cina terhadap kita relatif cukup besar, sehingga ketika Cina bermasalah ekonomi kita juga bisa dikatakan akan berimbas, sehingga wajar kalau rupiah kita juga mengalami depresiasi ya. Jadi kalau cukup memungkinkan untuk tembus di 14.000, bahkan kita perkirakan juga harus berada di 14.000 jika melihat kondisi kekhawatiran bagaimana penurunan bursa regional Asia, bagaimana penurunan bursa global, dan kita lihat bagaimana kenaikan mata uang safe haven. Jadi memang ini kondisi yang memang bisa dibilang diekspektasikan kemungkinan akan terjadi di pekan ini untuk rupiah kita. Di pekan ini berarti ya? Berarti sampai hari Jumat besok kita akan menunggu juga bagaimana pergerakan rupiah. Ya, kalau rupiah kita lihat tadi bahwa level psikologisnya di 14.000 ya. Artinya kalau ternyata pekan depan bahwa belum ada perkembangan terkait dengan tadi virus corona, kemungkinan tekanan masih akan berlanjut terhadap rupiah kita. Tapi sekali lagi bahwa ini lebih kepada faktor short term. Artinya ini lebih kepada spekulasi pasar yang saat ini bermain terhadap mata uang kita. Jadi bukan lebih kepada faktor fundamental yang menurunkan rupiah kita. Artinya ini kemungkinan juga akan short term. Artinya ketika nanti pekan depan ada perkembangan yang cukup bagus, rupiah juga akan ada sentimen untuk kembali terapresiasi. Kalau Anda melihat juga apakah memang di tengah-tengah sentimen global ini yang tidak begitu memungkinkan, tentunya para investor ini memilih mata uang dolar Amerika Serikat, sahabat para investor di tengah ketidakpastian global. Kapan sebenarnya rupiah ini akan menyentuh angka 14.000 berapa? Ya, kalau kita lihat bahwa berharap tadi bahwa kalau memang pekan depan tidak ada perkembangan yang cukup signifikan terkait dengan tadi penyebaran virus ini di luar China, maka kita melihat bahwa rupiah akan menuju level psikologi di 14.200. Tapi jika sebaliknya, rupiah akan bisa kembali bermain di level 13.700 sampai 13.800. Jadi ini yang memang kita lihatkan, yang kita takutkan tadi bahwa kalau memang tidak ada perkembangan, bahkan semakin masif untuk penyebarannya, tekanan rupiah ini akan mendorong kembali menjadi sentimen tambahan untuk mendorong indeks kita. Itu yang tadi kita katakan bahwa berharap pekan ini IHSG tidak tembus ke level 5.520. Artinya kalau ini tembus, ini dua-duanya baik itu rupiah dan juga IHSG kita akan sama-sama saling bergerak linear, khususnya tadi terkoreksi. Gitu ya, sama-sama koreksi. Karena memang ini cukup rentan, karena ada level-level psikologis yang memang diharapkan pasar menjadi indikasi bahwa pada level mana toleransi risk mereka terhadap indeks ya. Artinya ketika memang masuk kepada tembus 5.500, mereka berpikir bahwa ya kemungkinan turunnya akan lebih dalam lagi, sehingga mereka lebih prefer untuk tadi konversi ke cash, sehingga akan ada tambahan aksi jual. Saham-saham mana yang paling buntung ketika melihat pergerakan pasar seperti ini? IHSG melemah, rupiah juga koreksi. Ya, sebenarnya kalau kita lihat bahwa ini kan sentimennya market. Jadi even pun rupiah terdepresiasi, bukan berarti tadi bahwa saham-saham yang memang punya ekspor diuntungkan, enggak. Ini lebih kepada sentimen market, sehingga ini belum menjadi sebuah katalis yang mendorong tadi top line mereka atau bottom line masing-masing emiten kita. Jadi hampir semua akan dirugikan dengan kondisi pelemahan rupiah saat ini.